Bismillah, menutup semester pertama 2025, Amazfit nampak on fire dengan merilis watch keempat mereka untuk tahun ini. Sesuai namanya, Amazfit Balance 2 ini memang jadi penerus seri Balance yang pertama dikenalkan di 2023 lalu. Iya, produk ini jadi seri high-end yang serba lengkap, di mana smartwatch ini resmi dijual di Indonesia di harga Rp4.999.000 sebelum promo. Dalam paket penjualan, dapat dua buah strap silikon yang walau sama-sama sporty, stylenya nampak sedikit berbeda. Favorit saya, tentu strap merahnya yang ikonik ini sedikit banyak mengingatkan pada watch pertama Amazfit yang saya coba di tahun 2017 lalu. Iya, Amazfit Pace ya. Nggak kaget kan ya? Amazfit memang bukan pemain baru di dunia wearables ini. Sementara spek teknis Amazfit Balance 2 ini sendiri adalah sebagai berikut. Dia punya layar AMOLED 1,5 inci, resolusinya 480 x 480 pixel, sehingga didapat kerapatan 323 ppi. Punya Always On Display tentu dan brightness-nya hingga 2000 nits, pastinya dengan auto brightness juga. Dan menggunakan bahan safir ya untuk kacanya. Bodinya sendiri menggunakan frame aluminium dengan bobot 42 gram dan ketebalan 12,3 mm. Baterainya besar loh untuk ukuran sebuah smartwatch, yaitu 658 mAh. Dia punya dua loudspeaker di kanan dan kiri, serta sebuah mikrofon yang ada di bagian bawah frame yang langsung menghadap ke sisi user. Jadi punya fitur Bluetooth calling maupun voice command ya, dan juga bisa merekam voice memo. Tentunya bisa playback audio di loudspeakernya maupun dihubungkan ke wireless earphone. Untuk Bluetooth, dia menggunakan versi 5.2 yang sudah low energy dengan 6 satelit positioning nih buat kalau kamu olahraga di luar. Buat navigasi juga bisa, ada peta yang bisa di-download. Kemudian, dia menggunakan BioTracker 6.0, biometric sensor dengan 5 PD dan 2 LED. Waterproofnya lebih tinggi lagi ketahanannya, sekarang hingga 10 ATM, jadi bisa dipakai menyelam hingga kedalaman 45 meter. Lebar strapnya 22 mm dengan universal quick release, dan watch ini bisa dipadankan dengan smartphone Android 7.0 ke atas atau iOS 15 ke atas. Tentunya hadir dengan Zepp OS dan padanan Zepp App ya di smartphone-nya, dan ada fitur AI bernama Zepp Flow yang makin hari makin pintar aja. Bentar, saya nafas dulu ya. Abis ngabsen spek dan fiturnya yang seabrek itu. Yang jelas, baterainya memang awet banget. Sepekan pakai, masih tersisa 60%. Padahal GPS sering digunakan ya sama saya pas jalan ke masjid. Ditambah dengan rata-rata workout 40 menit sehari dan juga forward notification yang pasti puluhan lah ya dalam 24 jam. Nah, klaim Amazfit sendiri menyatakan battery life balance 2 ini hingga 21 hari pemakaian. Kunci penting dari kenapa harus pakai Amazfit Balance 2 ini ada pada kebutuhan olahraga dengan monitoring recovery yang lebih komprehensif pada smartwatch Amazfit yang satu ini. Iya, buat kamu yang sedang serius hidup sehat dengan berolahraga, fitur-fitur yang dimilikinya membantu mengawasi kondisi tubuh selama latihan, istirahat, dan juga tidur. Termasuk jika kamu senang mencari rute baru saat jogging atau running, atau tiap pergi keluar kota, senang jalan atau running di trek yang baru pastinya, navigasi dan peta di Balance 2 ini lebih leluasa digunakan berkat storage-nya yang lebih luas. Jadi selama saya pakai, kali ini nggak ada cerita kepenuhan karena kapasitasnya nggak habis terpakai oleh watch face maupun audio files yang saya transfer, atau juga data peta yang saya unduh, dan data aktivitas harian saya yang cukup banyak. Nah, ikhtiar saya merutinkan olahraga dengan treadmill sih sebetulnya sudah tercover kebutuhan trackingnya dengan penggunaan watch existing saya, yaitu Amazfit Active 2. Apalagi harga Balance 2 ini kan mencapai 3 kali lipatnya. Namun memang jika butuh watch dengan kapabilitas yang lebih advance buat kamu yang lebih serius berolahraga, ini bisa banget diperhitungkan. Ya, ada Hyrox mode dan juga lebih dari 170 mode olahraga yang dimiliki Balance 2 ini, dan juga hadirnya Zepp Coach AI untuk memandu program olahraga kamu. Apalagi jika kamu sudah terbiasa memakai Zepp di smartphone yang menurut saya lagi-lagi fiturnya intuitif banget, lengkap dan full customizable, banyak pilihan watch kerennya dan juga aplikasi yang memperkaya fitur dari smartwatch Amazfit ini.
So, jika ada anggarannya, kamu juga bisa dapat diskon untuk berlangganan Zep Aura, yaitu fitur panduan kesehatan profesional yang disediakan oleh Amazfit. Anyway, ada satu perbedaan dalam hal user experience Balance 2 dibanding watch Amazfit lain yang sebelumnya saya pakai. Kehadiran rotary crown alias scroll button di sisi kanan atas watch ini jadi penyebabnya. Iya, selain bisa untuk scroll up and down serta zoom in and out, crown ini berfungsi sebagai tombol select atau OK saat ditekan dalam suatu layar menu. Namun, menekan crown ini dari watch face membuatnya masuk ke mode workout, sementara di watch lain untuk masuk ke mode ini kan secara default itu pakai tombol yang bawah. Jadi, buat saya butuh sedikit penyesuaian ya. Karena di Balance 2 ini justru jadi kebalikannya, di mana menekan tombol bawah malah membuatnya masuk ke menu utama. Tapi kita juga bisa kok custom action untuk tombol fisik ini di aplikasi Zep pastinya ya. Termasuk untuk press and hold crown ini yang secara default membuka Zep Flow. So far saya nyaman, pakai banget ya. Nyaman banget ketika pakai Balance 2 ini. Meski harus diakui, jika hanya memenuhi kebutuhan saya saja, saya sudah sangat cukup dengan Amazfit Active 2 Round, termasuk karena sudah punya banyak pilihan strapnya. Tapi sekali lagi, selama budgetnya ada dan kebutuhan olahraga kamu lebih intens dan juga serius, Amazfit Balance 2 ini mungkin lebih cocok dan pastinya lebih premium serta punya battery life yang panjang. So, pilihan ada di tangan kamu, saya bantu munculkan produknya di video ini saja dan juga linknya di deskripsi ya. Cek promo apa saja yang bisa didapat selama masa pre-ordernya hingga akhir Juni 2025 ini. Penjualan terbuka dimulai pada 1 Juli. Sok, silakan ditimbang-timbang lagi. Sip, hatur nuhun sudah menyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.